Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 kita kembali pada renungan kita bersama. Dan mari sebelum kita masuk dalam renungan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari baru yang Tuhan berikan boleh kami nikmati melalui nafas kehidupan ini. Biarlah Tuhan ketika kami akan memulai hari kami, Engkau menuntun kami melalui firman-Mu dan kami boleh memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami hari ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, pada hari ini tema kita adalah Tunggu Pulih. Bacaan Alkitab kita diambil dari Bilangan pasal ke-12 ayat 1 sampai dengan 15 dan saya akan bacakan di ayat yang ke-15. Lalu Miriam dikucilkan di luar perkemahan selama 7 hari dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, jika ada orang yang bersalah kepada kita seringkali ingin agar Tuhan menghukumnya. Jika Tuhan tidak segera menghukumnya, kita cenderung mengambil tindakan sendiri untuk menghukumnya. Bahkan kita mungkin memutuskan untuk tidak mau lagi berurusan dengannya. Namun Allah tidak bersikap demikian. Miriam dihukum karena bersalah mencela Musa, hamba yang diurapi Tuhan. Allah mengampuni Miriam atas permohonan Musa, tetapi tetap memberikan pelajaran kepadanya. Allah menyatakan keadilannya, siapapun yang bersalah harus menanggung akibat dari kesalahannya. Miriam ditimpa penyakit kusta dan harus dikucilkan di luar perkemahan selama 7 hari sampai sembuh. Bangsa Israel pun menunggu Miriam hingga sembuh, baru kemudian melanjutkan perjalanan. Walaupun dikucilkan karena kesalahannya, Miriam tidak ditinggalkan. Setelah Miriam pulih dan menyelesaikan hukumannya, bangsa Israel bergerak maju bersama tanpa mempersoalkan kesalahannya lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memaafkan juga berarti melupakan dan menganggap kesalahan itu seolah-olah tidak pernah ada. Sikap inilah yang seharusnya kita miliki, terutama terhadap anggota keluarga. Orang yang bersalah kepada kita memang harus menanggung akibat dari perbuatannya, tetapi kita tidak boleh bersukacita atas melihatnya dihukum Tuhan. Sebaliknya, kita harus memaafkan, sabar menunggu proses pemulihannya, dan tidak membicarakan lagi kesalahannya. Kita harus terus melangkah maju bersama dengannya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita tutup renungan kita pada hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau boleh mengajarkan kami kembali ya Bapa, bagaimana kami juga boleh terus bersama-sama memulihkan sesama kami, mengampuni hal yang mungkin paling berat untuk kami, tapi kami boleh belajar Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau juga telah mengampuni dan juga mengasihi kami sampai dengan detik ini. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami, khususnya juga pada hari ini, dan biarlah setiap aktivitas yang akan kami kerjakan pada hari ini, kami boleh tuntaskan dengan baik, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami pada hari ini. Kami serahkan ya Tuhan doa kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas kita pada satu hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.